Suara saya terdengar, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Halo? Jelas, Bu. Terdengar, Bu. Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam keadaan daring ya. Dan kita selalu berdoa semoga kita selalu dalam diberi kesehatan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Prodi PWK yang telah menyiapkan kegiatan ini dengan baik, yaitu Bu Erika, Bu Ulul, Bu Sinta, Pak Mirza, Pak Guntur, dan khususnya untuk Pak Ake, serta teman-teman mahasiswa yang hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya sangat senang sekali karena dapat bertemu dengan teman-teman, di mana dalam pembelajaran jarak jauh ini seperti di UT, bertemu dengan mahasiswa itu sangat ditunggu-tunggu, karena kita tidak bertemu secara intens ya. Nah, kita sore ini berkumpul dengan tujuan untuk penyamaan persepsi pelaksanaan studio PWK yang sebentar lagi akan dimulai untuk semester 2022.2. Nah, untuk semester ini, mempunyai mahasiswa yang akan praktek studio ini sekitar kurang lebih 480 orang yang ada di berbagai UPBJJ. Kalau nggak salah itu ada lebih dari 20 UPBJJ. Nah, mungkin pada hari ini baru 50% mungkin ya yang hadir ya, karena mungkin belum mencapai 200 atau karena kita seharusnya ada 480 orang. Nah, kita melaksanakan kegiatan ini secara rutin dan diadakan di awal pembelajaran atau di awal semester. Kita mempunyai 3 macam studio yang harus diikuti secara berurutan, yaitu studio proses perencanaan, studio kota, dan studio wilayah. Nah, teman-teman sekalian, pelaksanaan studio ini merupakan kompetensi inti Prodi PWK, atau dapat dikatakan bahwa studio ini merupakan inti dari PWK. Dengan demikian, kita menginginkan pelaksanaannya ini berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan agar kompetensi dapat tercapai. Nah, kita juga menyadari bahwa memang tidak mudah pelaksanaan studio ini secara jarak jauh. Dengan demikian, kita merasa perlu untuk memberikan penyamaan persepsi kepada teman-teman agar dalam bekerja dan pelaksanaan studio mempunyai persepsi yang sama. Mungkin teman-teman yang sudah pernah mengikuti studio proses perencanaan sudah memahami bagaimana studio ini dilaksanakan. Pada studio ini yang diutamakan adalah kerja tim. Studio ini dilaksanakan berkelompok dan minimal 5 orang dalam satu kelompok. Nah, teman-teman tidak dapat bekerja sendiri, ini harus bekerja sama. Teman-teman tidak dapat juga mengandalkan hanya kepada 1 atau 2 orang saja dalam tim atau dalam kelompok tersebut, karena keaktifan dalam kelompok itu juga akan dinilai. Nah, jika kita melaksanakan dengan bersama-sama, pasti kita akan lebih mudah. Dengan demikian, maka teman-teman harus membagi pekerjaan dalam kelompok tersebut. Nah, kegiatan penyamaan persepsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman ataupun penyamaan persepsi terkait pelaksanaan studio yang akan teman-teman lakukan, dan juga sebagai penyegaran kepada teman-teman yang sudah pernah melakukan studio. Nah, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman antara lain yaitu bagaimana jika kelompok tersebut anggotanya tidak di satu UPBJJ, karena memang ada beberapa kelompok yang memang anggotanya tidak di dalam UPBJJ yang sama. Lalu bagaimana nanti teman-teman harus membagi tugas dalam kelompok tersebut? Bagaimana memilih daerah atau wilayah penelitian? Lalu data-data yang dikumpulkannya seperti apa? Lalu komponen-komponen apa saja yang harus ada ataupun harus diteliti pada masing-masing studio? Kapan teman-teman nanti harus melakukan presentasi proposal ataupun laporan? Dan bagaimana penilaiannya? Nah, hal-hal tersebut ini akan dijelaskan dan teman-teman harus mengerti agar dalam pelaksanaan studio ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, pada pelaksanaannya nanti dalam tiap kelompok itu ada pembimbingnya, yaitu ada pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang akan mengarahkan dan mengawal teman-teman dalam melaksanakan studio ini. Saya sangat berharap teman-teman dalam melaksanakan studio ini dengan senang hati, tidak menjadi beban, dan dapat merupakan pengalaman yang menarik bagi teman-teman, sehingga teman-teman dapat menyelesaikan studio ini tepat waktu dengan hasil yang memuaskan. Juga saya sangat mengharapkan teman-teman dapat memberikan masukan terhadap pelaksanaan studio ini, sehingga diharapkan pelaksanaan studio ini akan bertambah baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Kaprodi atas arahannya. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama mungkin sudah cukup sore ya untuk teman-teman yang di wilayah Indonesia Timur. Kita simak bersama penjelasan dari Ibu Ilul Hidayah terkait pedoman penyelenggaraan studio untuk mata kuliah studio proses perencanaan, studio perencanaan kota, dan studio perencanaan wilayah. Kepada Ibu Ilul Hidayah, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Erika. Suara saya terdengar, Bu? Terdengar Bu. Oke, baik. Terdengar dulu. Oke. Oke. Terima kasih Bu Erika atas kesempatannya. Yang saya hormati Bu Dr. Dina Warlina, Bapak Ibu dosen dari Prodi PWK. Mohon izin saya akan menyampaikan terkait dengan pedoman penyelenggaraan studio di program studi perencanaan wilayah dan kota. Selamat sore teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dan saudara-saudara mahasiswa dimanapun teman-teman berada. Terima kasih atas kehadirannya pada sore ini sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan penyamaan persepsi terkait dengan pelaksanaan studio ya, pelaksanaan mata kuliah berpraktek di program studi PWK. Teman-teman mahasiswa, seperti yang kita ketahui bahwa di sini di program studi PWK ini memiliki 3 mata kuliah praktik ya. Ada PWKL 4205, studio proses perencanaan, kemudian PWKL 4304, studio perencanaan kota, dan juga PWKL 4408 untuk studio perencanaan wilayah. Studio merupakan mata kuliah inti pada program studi PWK di manapun. Jadi semua program studi PWK di Indonesia ini pasti punya namanya mata kuliah praktek studio, di mana mata kuliah ini merupakan muara dari semua mata kuliah yang telah kita pelajari ya. Karena di studio ini akan sangat terkait dengan beberapa mata kuliah lainnya, misalnya mata kuliah ekonomi wilayah dan kota, mata kuliah sistem sosial, mata kuliah kependudukan, mata kuliah prasarana wilayah, kemudian ada mata kuliah tata guna lahan, kelembagaan, dan lain sebagainya. Jadi semua mata kuliah tersebut nantinya akan dipraktekkan pada mata kuliah studio ini, gitu ya. Mata kuliah studio ini dilakukan secara sinkronus ya teman-teman, jadi tidak ada tutornya, semua di sini dilakukan dengan web, di mana di dalamnya nanti ada proses pembimbingan gitu ya, dan teman-teman juga melakukan studi lapang gitu ya, melakukan survei begitu, kemudian juga nanti akan dilakukan pembimbingan bersama Bapak Ibu dosen pembimbingnya nantinya. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang basisnya adalah penyelesaian masalah gitu ya, di mana teman-teman nanti bisa learning by doing gitu dalam proses penyusunan sebuah dokumen rencana tata ruang. Proses kegiatan studio ini teman-teman diawali dengan proses registrasi mahasiswa yang kemudian setelah itu akan dibentuk izin kelas dan akan ditentukan kelompok serta pembimbingnya oleh UPBJC di mana teman-teman akan melakukan registrasi. Setelah dilakukan penetapan pembimbing dan juga pembentukan kelompok, nantinya tahap selanjutnya adalah kita mengadakan penyamaan persepsi sebelum masuk kepada proses pelaksanaan belajar mengajar di studio. Nah, termasuk yang kita lakukan saat ini. Setelah itu, setelah dibentuk kelompok dan juga ditentukan dosen pembimbingnya, nanti teman-teman akan menyusun persiapan untuk menyusun sebuah proposal. Nah, proposal itu di dalamnya juga nanti teman-teman harus mengidentifikasi kebutuhan datanya. Nah, sebelum proposal itu difinalkan gitu ya, teman-teman tentu perlu melakukan survei pendahuluan. Kemudian setelah itu teman-teman menyusun perangkat surveinya, nah kemudian menyusun proposal, nanti tentunya ini akan didampingi oleh Bapak Ibu pembimbing begitu ya. Nah, setelah proposal itu tersusun,
teman-teman diminta untuk melakukan presentasi kepada Bapak Ibu dosen PWK begitu ya, melalui kegiatan namanya Vikon. Nah, setelah Vikon itu dilakukan, teman-teman akan diberikan masukan oleh Bapak Ibu pembahas. Nah, setelah itu teman-teman melakukan survei lapang ya, kemudian melakukan kompilasi data, interpretasi data, dan analisis begitu ya. Kemudian menyusun rencana tata ruang. Nah, rencana tata ruang ini ada yang skalanya kecamatan dan juga nanti skalanya wilayah begitu ya, sesuai dengan mata kuliah yang teman-teman ambil. Kemudian menyusun draft laporannya. Setelah draft laporan disusun, teman-teman nanti akan kembali mempresentasikan laporan yang disusun melalui kegiatan video conference. Nah, kemudian pada saat video conference ini, teman-teman nantinya akan mendapatkan masukan dari Bapak Ibu pembahas, gitu ya. Kemudian masukannya akan menjadi dasar untuk melakukan revisi laporan akhirnya. Nah, setelah dilakukan revisi berdasarkan masukan dari Bapak Ibu, kemudian teman-teman harus menyerahkan laporan akhirnya untuk dilakukan penilaian. Penyerahan laporan saat ini dilakukan melalui laman praktek.ut.ac.id. Jadi tidak print out ya teman-teman, tidak perlu mengeluarkan budget untuk mencetak laporannya, tapi teman-teman cukup menguploadnya dalam laman praktik.ut.ac.id. Setelah itu dilakukan proses penilaian oleh pembimbing, begitu ya, dan laporan tersebut dikirim pada UPBJJ, dan nantinya setelah itu teman-teman akan melakukan UAS. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, kemudian kita akan bahas proses studio ini satu persatu. Nah, sebelumnya ini teman-teman yang ikut studio proses ada berapa orang, mungkin boleh raise hand supaya saya tahu berapa banyak nih yang hadir dari mahasiswa studio nih, studio proses. Oke. Oke. Banyak juga ya ini ya yang sudah hadir nih untuk teman-teman yang mengambil mata kuliah studio proses ya di semester ini. Nah, mohon bagi teman-teman yang mengikuti studio proses ini diperhatikan baik-baik ya. Saya akan menjelaskan terkait dengan kompetensi pembelajaran yang diinginkan pada mata kuliah PWKL 4205 studio proses perencanaan. Nah, teman-teman untuk yang mengambil PWKL 4205 ini nanti teman-teman diminta untuk memilih satu lokasi dengan ruang lingkupnya satu kelurahan atau satu desa ya, satu kelurahan atau satu desa saja, karena ini merupakan mata kuliah studi yang pertama, jadi ruang lingkup wilayahnya mungkin tidak terlalu besar supaya teman-teman bisa melakukan proses pembelajaran terlebih dahulu di sana. Nah, pertama teman-teman harus mengidentifikasi wilayah perencanaan studionya. Kemudian setelah menentukan lokasi studionya, teman-teman diminta untuk menyusun instrumen survei. Instrumen surveinya berupa tabel kebutuhan data, kemudian teman-teman juga bisa membuat kuesioner, daftar pertanyaan gitu ya, menyusun angket atau form survei begitu ya, nanti bisa dilihat dan dipelajari pada modul PWKL 4205 atau di mata kuliah pengantar proses dan pengantar perencanaan juga dijelaskan di sana, silakan diingat atau dibaca kembali begitu ya. Kemudian setelah menyusun instrumen survei, teman-teman nanti diminta untuk melakukan survei di lapang. Jadi menggunakan instrumen yang telah disusun begitu ya. Kemudian data-data hasil survei itu nanti teman-teman kompilasi gitu ya, dikumpulkan, kemudian ditabulasikan, dirangkum begitu ya, dan juga dilakukan analisis terkait dengan aspek-aspek perencanaan. Jadi ada aspek fisik dan lingkungan, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek kependudukan, aspek sarana prasarana, aspek kelembagaan dan pembiayaan. Nah, aspek-aspek perencanaan ini sebenarnya juga teman-teman sudah mendapatkan materinya pada mata kuliah terdahulu, misalnya di mata kuliah ekonomi wilayah dan kota
mata kuliah sistem sosial, mata kuliah kependudukan, mata kuliah sarana prasarana dan yang lainnya. Jadi silakan nanti analisis-analisis yang ada di mata kuliah tersebut itu dibuka kembali dan dipelajari kembali dan diterapkan pada mata kuliah studio ini. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman nanti diminta untuk merumuskan potensi dan permasalahannya berdasarkan hasil survei yang sudah dilakukan. Jadi bisa membuat potensi masalahnya dengan model pohon masalah gitu ya, atau bentuk fishbone dan lain sebagainya. Nanti itu tekniknya disesuaikan dengan arahan dari pembimbingnya masing-masing begitu. Yang penting teman-teman bisa mengidentifikasi di kelurahan tersebut atau di desa tersebut potensinya ABCD dan masalahnya ABCD. Dan masalah ini disebabkan oleh ABCD kayak gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman nanti akan diminta untuk menyusun laporan survei gitu ya. Atau biasanya kita sebut juga laporan akhir, laporan fakta dan analisa gitu yang bisa dipakai untuk tahap proses selanjutnya. Nah, kemudian juga teman-teman jangan lupa untuk menyajikan data-data dan analisis-analisis yang ada di studio proses ini dalam bentuk peta ya teman-teman. Kemarin juga sudah mengikuti klinik SIG dasar gitu ya, mohon keterampilan yang sudah dipelajari itu bisa diterapkan pada mata kuliah ini. Kemudian, nah ini ya untuk peta-peta tematik yang harusnya ada gitu ya, nantinya ada jenis tanah, curah hujan, kemiringan, lereng, dan sebagainya. Ini juga ada peta sebaran kependudukan, peta kepadatan pendudukan, peta fasilitas, sebaran fasilitas dan jangkauan fasilitas itu nantinya harus juga ditampilkan begitu ya. Nah, ini ada standar peta yang diminta gitu ya untuk studio proses, yaitu 1:5.000 sampai 1:10.000. Teman-teman bisa mengacu peraturan untuk membuat peta pada peraturan-peraturan tersebut. Nah, ini kemudian menyusun rancangan rancangan laporan akhir ya, dan juga nanti teman-teman harus bisa mempresentasikannya melalui kegiatan Vkon. Nah, selanjutnya untuk ruang lingkup studio kota gitu ya, ini berbeda ya teman-teman, ruang lingkupnya adalah satu kecamatan. Saya rasa untuk teman-teman studio kota ini sudah punya pengalaman ya dalam menyusun proposal studio, jadi nanti mungkin bisa lebih cepat proses pembuatan proposalnya begitu. Nah, ruang lingkup studio ini untuk studio kota adalah satu kecamatan. Satu kecamatan ini harus masuk pada kawasan perkotaan secara administratif maupun dari isu perkotaan yang bersifat tematik ya. Jadi dia secara administratif itu sudah ditetapkan dalam RT RW-nya atau dari RT RW kota maupun kabupaten itu sebagai lokasi perkotaan gitu ya. Maupun yang memang secara administratif dia berada di wilayah perkotaan gitu ya. Nah, kemudian mahasiswa bisa mengambil satu studi kecamatan yang berada di wilayah perkotaan atau kecamatan yang berada di wilayah kabupaten tetapi memiliki karakteristik perkotaan dan memang sudah ditetapkan di RT RW kabupaten tersebut. Nah, kemudian untuk capaian pembelajaran yang diinginkan pada studio kota ini sebenarnya hampir sama ya teman-teman prosesnya dengan studio proses tadi gitu ya. Mulai dari teman-teman harus bisa mengidentifikasi wilayah perencanaan studio, dalam hal ini harus wilayah yang berupa perkotaan gitu ya. Teman-teman juga sudah belajar bagaimana membedakan wilayah perkotaan dan membedakan kota dan wilayah begitu ya. Kemarin di materi klinik mantap sudah dijelaskan, jadi saya rasa teman-teman harusnya sudah bisa menentukan lokasi ini atau kecamatan ini masuk nggak dalam ruang lingkup perkotaan begitu ya. Nah, kemudian teman-teman sama ya melakukan survei, kemudian membuat instrumen survei, kemudian melakukan survei, melakukan analisis ya. Kemudian nah ini yang mungkin sedikit membedakan dengan studio proses ya, teman-teman di sini harus bisa sampai menyusun rencana
struktur ruang dan rencana pola ruang, kemudian bisa menentukan rencana zonasi perkotaan dan indikasi programnya seperti apa nantinya yang termuat pada laporan akhirnya. Ini peta-peta tematik yang harus ada pada studio kota. Kemudian ini juga sudah diatur ya skalanya berapa, dan kemudian teman-teman bisa mengacu pada peraturan mana. Nah, ini bisa dijadikan sebagai acuan. Dan tentunya nanti teman-teman juga harus melakukan VCON ya untuk presentasi proposal dan laporan akhirnya. Kemudian ini untuk ruang lingkup studio wilayah untuk PWKL 4408, teman-teman bisa mengambil satu wilayah pengembangan atau WP atau minimal 5 kecamatan ya, dengan karakteristik tentunya non perkotaan, supaya teman-teman bisa belajar membedakan cara merencanakan kawasan perkotaan dan sebuah wilayah gitu ya, wilayah non perkotaan. Tema-tema yang bisa diambil gitu ya adalah pariwisata, minapolitan gitu ya. Jadi wilayah-wilayah yang memiliki potensi di bidang pariwisata, minapolitan, agropolitan, industri atau tambang, kemudian daerah-daerah SDEW, mungkin ini yang di Kalimantan banyak ya daerah SDEW, kemudian kawasan terpadu mandiri, kemudian juga ada kawasan-kawasan yang menjadi kawasan strategis nasional untuk pengembangan infrastrukturnya. Nah, ini adalah kompetensi pembelajaran yang diinginkan, sebenarnya sama dengan studio proses maupun studio kota, hanya yang membedakan di sini adalah teman-teman pada studio wilayah ini bisa menganalisis temuan yang berkaitan dengan disparitas pengembangan wilayah, kemudian bisa merencanakan pengembangan struktur dan pola ruang, menyusun rencana strategis pengembangan wilayah, kemudian membuat arahan pemanfaatan dan pengendalian ruangnya. Nah, ini peta-peta yang harus muncul, nanti selengkapnya teman-teman bisa membaca pada pedomannya ya, pedoman pelaksanaan studio. Kemudian ini peta tematiknya yang harus disusun dalam skala 1:25.000 dan 1:50.000, maaf. Dan tentunya teman-teman juga harus menyampaikannya proposal dan laporan akhirnya pada kegiatan VCON. Nah, ini adalah jadwal kegiatan ya teman-teman untuk studio proses begitu ya, diawali dengan kegiatan penyamaan persepsi yang kita lakukan bersama di hari ini, kemudian nanti pada TWEB pertama yang dimulai minggu depan, teman-teman harus sudah sudah menentukan wilayah studinya di mana dan sudah mulai mencari data sekundernya, sehingga di pertemuan kedua TWEB untuk studio proses teman-teman sudah menyusun proposal teknis dan selama kurang lebih 1 minggu, kemudian di minggu ketiganya teman-teman sudah melakukan finalisasi proposal teknis begitu ya. Kemudian di antara TWEB ketiga dan TWEB keempat nanti teman-teman diminta untuk melakukan video conference studio gitu. Nah, kemudian di minggu keempat teman-teman sudah mulai setelah VCON begitu ya, sembari merevisi proposalnya, teman-teman juga sudah mulai memperbaiki, sudah mulai mengurus izin survei gitu ya, dan melakukan survei lapang. Survei lapang kurang lebih dilakukan selama 2 minggu begitu ya. Kemudian dilakukan analisis data dan penyusunan draft laporan. Nanti di antara minggu ke-7 atau TWEB ke-7 dan TWEB ke-8 teman-teman dipersilakan untuk melakukan VCON laporan akhir ya begitu. Kemudian nanti di sesi ke-8 teman-teman bisa melakukan revisi dan finalisasi laporan, kemudian di-upload di laman praktik.ut.ac.id. Nah, untuk jadwal jadwal studio kota dan juga studio wilayah begitu ya, studio 2 dan studio 3 ini karena teman-teman sudah mengikuti studio sebelumnya begitu ya, harapannya teman-teman sudah bisa menyusun proposal teknis. Jadi begitu pertemuan pertama dan sudah dilakukan penentuan, sudah ditetapkan lokasi studionya di mana, teman-teman sudah langsung bisa menyusun proposal
di minggu tersebut gitu ya, dan kemudian di web keduanya teman-teman sudah melakukan finalisasi proposal dan melakukan simulasi Vicon. Biasanya beberapa kelompok terlebih dahulu didahului dengan simulasi Vicon bersama pembimbingnya masing-masing. Kemudian di antara web kedua dan web ketiga ini nanti ada presentasi proposal atau Vicon Studio. Nah, selanjutnya di web ketiga teman-teman langsung melakukan perbaikan proposal, kemudian melakukan survei lapang gitu ya, sampai web keempat, kemudian web kelima, 6, 7 itu teman-teman 5, 6 teman-teman sudah melakukan analisis data begitu ya, karena bebannya lebih berat gitu ya di studio kota dan studio wilayah, harapannya teman-teman bisa bekerja dengan tim yang baik gitu ya, jadi semua bisa bekerja dalam tim, punya kontribusi masing-masing di dalam tim begitu ya. Kemudian di minggu web ke-7-nya teman-teman sudah menyusun rencana tata ruangnya gitu ya, baik rencana di lingkup wilayah perkotaan atau wilayah 1 WP gitu ya, yang lebih luas. Nah, kemudian ini di antara minggu ke-7 dan minggu ke-8 tentu teman-teman melakukan presentasi Vicon lagi untuk laporan akhirnya. Nah, ini adalah stakeholder terkait dengan pelaksanaan studio. Nah, intinya penyelenggaraan studio ini memang banyak dilakukan di UPBJJ, jadi untuk teknis-teknisnya nanti teman-teman bisa berkoordinasi dengan pihak UPBJJ gitu. Nah, ini adalah komponen penilaian untuk studio di PWK ya, teman-teman. Di sini kegiatan studio ini prakteknya itu punya kontribusi 60%. Jadi paling banyak ya di kegiatan studionya yaitu 60%. Di mana 40% dari 60%-nya itu dinilai dari kelengkapan substansi studionya. Kemudian untuk kegiatan Vicon atau presentasinya itu baik proposal maupun laporan akhir dia berkontribusi sebesar 20%. Kemudian keaktifan mahasiswa di dalam kelas pada saat web dan juga kehadiran itu memiliki kontribusi sebanyak 10%. Kemudian ini juga ada nilai tugas individu yang nantinya teman-teman kerjakan pada laman LMS itu sebanyak 20%. Cara mengerjakan dan maksudnya mengunggah laporannya itu sama dengan di e-learning, cuman ini platformnya LMS, ya betul, LMS. Kemudian juga nanti teman-teman akan mendapatkan penilaian dari anggota kelompoknya sebesar 10%. Nah, karena yang tahu siapa sih yang bekerja di dalam tim itu adalah anggota tim itu sendiri, maka ada porsi penilaian dari anggota kelompok sebesar 10%. Nah, kemudian yang 40%-nya nanti diambil dari UAS gitu ya. Nah, ini adalah tugas dan tanggung jawab mahasiswa begitu ya. Pertama, teman-teman harus meregistrasi mata kuliah praktik studio. Saya rasa yang diundang di sore hari ini adalah mahasiswa yang memang sudah registrasi mata kuliah praktik studio. Kemudian teman-teman diminta untuk menghadiri penyamaan persepsi yang diselenggarakan oleh UPBJJ maupun Prodi seperti yang saat ini kita lakukan. Nah, setelah itu mulai minggu depan teman-teman silakan mengikuti web gitu ya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan disepakati. Setelah itu nanti teman-teman juga diminta untuk masuk pada laman LMS karena di sana ada 3 tugas yang diberikan dan harus teman-teman kerjakan karena tadi memiliki porsi terhadap nilai akhir yang nantinya akan didapatkan oleh teman-teman. Setelah itu nanti di akhir sesi teman-teman diminta untuk mengunggah laporan pada laman praktik.ut.ac.id seperti itu. Nah, ini untuk pedoman penulisan laporan, sebenarnya nanti bisa teman-teman lebih jelasnya ya dibaca pada pedoman pelaksanaan studio. Nah, mungkin ini saya akan jelaskan juga. Proposal maupun laporan akhir itu disusun dengan sesuai dengan tata cara penulisan karya ilmiah pada umumnya.
Kemudian di halaman depannya nanti itu covernya disesuaikan dengan kreativitas mahasiswa. Namun yang jelas harus di covernya harus memuat judul, nama dan kode mata kuliah, kemudian logo UT gitu ya, nama dan mahasiswa, nama dosen pembimbing dan asisten pembimbingnya siapa, dan tahun pembelajarannya. Kalau tahun sekarang berarti 2022.2 begitu ya. Kemudian proposal maupun laporan akhir itu diketik dalam Teams New Roman 12, kertasnya A4 dengan margin dan spasi yang telah diatur seperti ini. Nah, ini yang paling penting ini. Proposal yang telah direvisi oleh perwakilan kelompok itu harus, jadi setelah Vicon, kemudian kan laporannya, proposalnya atau laporannya itu dilakukan perbaikan. Nah, itu harus dikirim teman-teman ke email prodi, yaitu pwk_fst@ekampus.ut.ac.id. Jadi sebelum presentasi, PPT dan juga proposalnya harus dikirim ke alamat email prodi PWK. Kemudian setelah presentasi, proposalnya nanti juga direvisi dan dikirimkan kembali pada email PWK, begitu ya. Kemudian untuk laporan akhirnya juga seperti itu. Jadi sebelum dan setelah presentasi, proposal maupun laporan akhirnya itu harus dikirim ke prodi PWK begitu. Nah, untuk laporan akhirnya nanti teman-teman juga harus lengkapi dengan album peta. Silahkan dikirim gitu ya dalam folder khusus gitu untuk peta-peta yang ada pada laporan studio teman-teman dalam kertas A4 ya, di layout di kertas A4 gitu. Contoh layoutnya seperti ini. Nanti akan saya tunjukkan contoh layoutnya kurang lebih seperti ini nanti ya. Nah, jadi harus mematuhi kaidah-kaidah kartografi. Pada saat klinik SIG sudah kami jelaskan apa itu kaidah kartografi dan seperti apa. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa membuat album peta yang baik ya, sesuai dengan kaidah kartografi. Nah, ini outline dari proposal dan juga laporannya. Jadi kalau proposal untuk studio kota, wilayah maupun proses itu memiliki ketentuan yang sama ya, outline-nya. Ada pendahuluan di bab 1 ada latar belakang, rumusan isu spasial, tujuan dan sasaran, ruang lingkup yang meliputi materi dan wilayah gitu ya. Kemudian tinjauan kebijakan dan literatur, metode pelaksanaan, ini ada kebutuhan datanya apa saja gitu, kemudian nanti pengumpulan datanya dilakukan dengan cara seperti apa, dan analisis data atau permodelannya nanti apa yang akan dilakukan. Kemudian ada rencana teknis, bab 4-nya, jadwal kegiatan teman-teman dan struktur organisasi. Jadi ibaratnya kalau misalnya di studio ini teman-teman memiliki peran masing-masing ya, misalnya sebagai tim leader, kemudian sebagai ahli ekonomi, ahli infrastruktur, ahli kependudukan gitu ya. Jadi nanti ditampilkan di situ seperti apa susunan organisasi di tim tersebut begitu. Nah, untuk laporan akhirnya ini kita bedakan untuk yang studio proses dan studio kota dan wilayah ini jadi satu. Nah, studio proses tentu yang poin bab satunya ini sama dengan proposal, bab 2-nya sama dengan proposal, nah mulai bab 3 ini ada perbedaan ya, bab 3-nya ini sudah memuat gambaran umum. Ini dijelaskan per aspeknya masing-masing ya, tadi minimal ada 5 aspek perencanaan. Kemudian dijelaskan juga di bab 4-nya analisisnya seperti apa pada aspek-aspek perencanaan tersebut. Kemudian di bab 5-nya teman-teman harus bisa mengidentifikasi strategisnya, potensinya apa dan masalahnya apa. Kemudian bab 6-nya penutup dan diberikan daftar pustaka. Gitu. Nah, untuk studio kota dan studio wilayah, bab 1, bab 2 saya rasa sama dengan proposalnya begitu ya. Tapi mungkin ada beberapa tambahan nanti di tinjauan literatur maupun tinjauan kebijakan sesuai dengan revisi final dari proposalnya tersebut, atau nanti ada masukan dan tambahan lagi begitu ya pada saat proses pengkajian. Nah, untuk gambaran bab 3, bab 4 gitu ya, bab 3 memuat gambaran umum, bab 4 memuat analisis, yang ini dilakukan juga per aspek ya, per aspek-aspek perencanaan. Nah, ini sama juga ya,
teman-teman sudah berlatih menyusun bab 3, bab 4-nya di studio proses. Nah, kemudian bab 5-nya itu memuat isu strategis kawasan, jadi potensi dan masalahnya apa begitu ya. Terus kemudian bab 4-6-nya teman-teman bisa membuat konsep pengembangan wilayahnya itu yang diinginkan seperti apa atau yang direncanakan seperti apa. Kemudian ada bab 7 rencana struktur ruang, bab 8 rencana pola ruang. Nah, ini bab 9 rencana kawasan strategis untuk studio wilayah, terus juga untuk studio kota atau untuk studio kotanya itu zonasinya wilayah ya, zonasi perkotaannya seperti apa rencananya. Nah, kemudian bab 10 ada pengendalian dan pemanfaatan ruang, bab 8 ada hak kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang. Kemudian nah, ini template surat ya teman-teman. Jadi sebelum survei teman-teman kan harus membuat surat pengantar gitu ya dari UT untuk dibawa ke instansi-instansi terkait untuk permohonan data. Sudah ada template-nya gitu ya. Nah, sudah ada template-nya seperti ini. Nah, ini yang lampiran kedua ini yang teman-teman usulkan begitu ya. Teman-teman mau minta data apa saja, ke mana saja instansinya, silakan dituliskan di sini, terus nama mahasiswanya siapa aja, kemudian ditandatangani oleh ketua kelompok dan ditandatangani oleh pembimbing. Kemudian form 2 ini diberikan kepada UPBJJ melalui Pelmanya. Nah, kemudian dari UPBJJ akan diberikan surat pengantar untuk izin survei dan permohonan data ke instansi terkait ya, seperti ini kurang lebihnya. Nah, oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ulul atas paparannya yang sangat komprehensif ya. Mungkin teman-teman sekarang sudah terbayang kira-kira apalagi teman-teman studio proses ya, apa sih yang dimaksud dengan studio perencanaan itu yang akan teman-teman jalani di semester ini. Baik, mungkin kalau ada pertanyaan selain raise hand, teman-teman bisa menuliskan di kolom chat, mohon diaktifkan kembali. Pak Guntur, kolom chatnya di sini sudah ada yang raise hand dari Mas Naufal. Kepada Mas Naufal, saya persilahkan. Mas Naufal, apakah akan mengajukan pertanyaan? Baik, kalau belum kita ke Mas Indra Abdul Hadi dulu dari UPBJ Jakarta, silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Untuk masalah perizinannya itu berarti kita nanti ke UPBJJ ya Bu untuk perizinan. Ya, Bu Ulul, ini pertanyaannya untuk perizinan, apakah teman-teman harus ke UPBJ langsung begitu? Silakan Bu Ulul. Ya. Baik, memang baiknya teman-teman bisa langsung datang ke UPBJJ gitu ya, ke Pelmanya supaya lebih cepat. Tapi beberapa UPBJJ itu punya email Pelmanya masing-masing gitu ya, yang kita bisa bersurat ke sana. Tapi itu pun untuk surat jadinya gitu ya, kita harus tetap mengambil ke sana, mengambil ke UPBJJ gitu. Untuk permohonannya mungkin bisa di email, tapi hasil surat yang diberikan UPBJJ untuk keluar ke instansi luar itu memang harus diambil ke kantor UPBJJ. Baik, terima kasih Bu Ulul. Semoga menjawab ya Mas Indra. Baik, kita lanjut. Mungkin sebelum saya membacakan pertanyaan di kolom chat, kita satu lagi yang raise hand dari Pak Herman Jab. Silakan Pak Herman. Sudah saya ask to unmute, apakah sudah bisa? Ya baik Bu, saya mau tanya, untuk mengetahui kelompok masing-masing itu di mana ya Bu? Untuk Baik. kelompok, tugas kelompok ini Bu. Baik, terima kasih Pak Herman. Oh, Jadi saya masuk kelompok A, kelompok B gitu. ya, baik. Baik Bu Ulul, ini mungkin selain yang ditanyakan Pak Herman, ada beberapa juga teman-teman di kolom chat yang menanyakan bagaimana pembagian kelompoknya. Silakan Bu Ulul. Oke, terima kasih Bu Erika. Untuk pembagian kelompok sudah dilakukan oleh UPBJJ masing-masing teman-teman.
dan pembimbingnya juga sudah ditentukan, bisa berkoordinasi langsung dengan UPBJJ gitu ya, atau nanti mungkin bisa menghubungi saya begitu ya. Nanti akan saya cekkan datanya dan bisa saling kontak dengan anggota timnya begitu ya. Betul. Dan mungkin Silakan nanti bisa dicatat nomor saya. ya, baik, nanti Bu Ulum bisa share nomor HP-nya di chat ya, jadi Iya, teman-teman bisa mencatat. saya share nomor handphone saya di Iya. kolom chat ya. Ya, silahkan teman-teman. Nah, mungkin menambahkan kalau memang sampai saat ini belum mendapat informasi, memang masih proses izin kelas ya teman-teman. Jadi mungkin nanti pembimbingan studio ini baru akan dimulai sekitar Sabtu atau Minggu ini. Jadi mungkin tutornya baru akan menghubungi mendekati hari pembimbingan. Mohon ditunggu terlebih dahulu. Tapi kalau memang mau bertanya ke Bu Ulul juga silakan, nanti akan dicekkan oleh Bu Ulul kira-kira pembimbingnya siapa begitu ya, nanti akan dihubungkan begitu. Nah, sebelum ke raise hand, mungkin saya mau membacakan beberapa pertanyaan di kolom chat ya, Bu Ulul. Jadi ini ada yang untuk tanda tangannya apakah pakai QR atau tanda tangan basah. Nah, itu nanti akan tergantung UPBJJ begitu ya Bu Ulul ya? Iya, betul. Jadi memang sebaiknya teman-teman silakan berkoordinasi dengan UPBJJ terkait gitu ya, di mana teman-teman melakukan registrasi dan praktek di Pelmanya. Saya rasa tiap hari buka kok dan bisa dikoordinasikan ya, setiap hari kerja bisa dikoordinasikan. Baik, nah kemudian ada juga yang bertanya dari Muhammad Rafi dari UPBJJ Serang, untuk satu kecamatan itu meliputi apa saja ya Bu, tadi sempat terputus. Silahkan Bu Ulul. Ini untuk studio kota ya Mas. Kalau untuk studio kota itu teman-teman satu kecamatan. Jadi teman-teman di mata kuliah yang lainnya mungkin sudah dijelaskan ya, ada wilayah administratif itu kan sudah jelas ya di dalam peraturannya memang ditetapkan sebagai satu kecamatan atau satu daerah. Nah, untuk studio kota itu satu kecamatan itu yang wilayah administratifnya itu satu kecamatan. Begitu ya. Ya, baik begitu ya. Terima kasih Bu Ulul. Nah, ini dari Pak Iis Febrianto ada pertanyaan untuk studio kota, apakah sampai bagian pengendalian pemanfaatan ruang seperti tadi dijelaskan PPT atau hanya sampai ke sistem zonasinya saja Bu untuk RDTR-nya? Mohon arahan dan bimbingannya. Sampai sistem apa Bu Erika? Maaf kurang jelas. Sistem zonasi. Oh, sampai pada bab terakhir yang kita mintakan ya teman-teman, sampai pada pengendaliannya. Ya, baik. Jadi sesuai dengan arahan tadi ya, sampai dengan pengendalian. Nah, kemudian ini ada yang bertanya, apakah LMS sudah dapat dibuka? Mungkin dicoba saja teman-teman ya, Bu Ulul, untuk masuk ke dalam lms.ut.ac.id, kemudian masukkan, di situ ada panduannya, silahkan di-download terlebih dahulu, memang jika baru pertama kali mengakses LMS, dan kemudian akan ada kelasnya begitu ya, kelas studionya begitu. Nah, ini menyambung perizinan kembali Bu Ulul dari Pak Adolf Swae. Nah, untuk perizinan beliau ini ada di Teluk Wondama, sedangkan UPBJ-nya ada di Sorong begitu Bu Ulul, jadi cukup jauh begitu. Jadi sebaiknya bagaimana yang harus dilakukan? Baik, untuk mahasiswa tersebut nanti mungkin bisa kontak saya, akan saya coba konfirmasikan dengan UPBJJ Sorong begitu ya, apakah ada WA UPBJJ yang bisa dihubungi terkait dengan pelayanan mahasiswa begitu. Sepertinya di website UPBJJ, setiap UPBJJ sudah ada WA Pelmanya masing-masing dan emailnya ya, nanti bisa juga dicari di sana atau nanti coba kontak saya, akan saya bantu hubungkan gitu. Baik, terima kasih Bu Ulul. Nah, kita kembali ke resen. Sudah ada Pak Fahrizal dari UPBJJ Batam. Silakan Pak Fahrizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Nah, Bu, saya mau nanya tentang jadwal kegiatan. Itu yang menentukan dari UPBJ di Batam atau dari UT di Jakarta ya Bu ya? Satu lagi, di Batam ini kan saya udah tanya beberapa teman ya,
ada yang di Batam ada 2 orang yang ngambil studio, kemudian di Karimun juga ada. Sementara itu kan beda-beda pulau kami itu, Bu. Itu gimana itu, Bu, cara kami nanti untuk ini kan ya, melaksanakan studio proses ini, Bu. Oh iya, Terima kasih, Bu. oke, terima kasih. Pak Faisal, ini untuk di Batam mengambil mata kuliah studi apa ya? Mohon maaf. Proses, Bu. Izin, Bu. Studio. Proses yang pertama, Bu. Oke, studio proses ini sebentar ya. Oke, Ya. studio proses untuk di Batam kan memang izin kelasnya dari Batam ya. Ya. Silakan nanti koordinasi dengan UPBJ Batam terkait dengan jadwalnya, karena jadwal itu dan kelompok itu telah ditetapkan oleh UPBJJ-nya masing-masing. Jadi untuk jadwalnya dari Prodi kami tidak tahu apakah dilaksanakan di hari Sabtunya atau di hari Minggunya, dan linknya itu di mana gitu ya. Itu bisa berhubungan langsung dengan UPBJJ. Nah, kemudian tadi kan Pak Faisal bilang ya ada di Karimun 2 orang, terus ada di Batam begitu ya. Ya. Karimun Jadi 1. memang terpisah-pisah. Nah, ini mungkin juga akan dialami oleh beberapa mahasiswa lainnya gitu ya, yang memiliki kelompok secara terpisah. Atau mungkin nanti ada yang dari Jambi tapi digabungkan dengan Batam begitu ya. Itu juga nanti gitu. akan ada. Nah, dipilih saja, nanti disepakati bersama tim mengambil lokasinya di mana. Meskipun teman-teman tidak bisa melakukan tidak dalam satu lokasi gitu ya, kalau memungkinkan untuk melakukan survei langsung, saya rasa baiknya teman-teman turut dalam survei langsung, karena nanti di sana akan banyak keterampilan yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman bisa praktek observasi secara langsung atau survei secara langsung. Namun jika tidak memungkinkan begitu ya, teman-teman bisa support dari data dari internet begitu, atau support analisisnya. Kan analisis itu bisa dilakukan jarak jauh ya, tapi tetap harus dikoordinasikan. Maksudnya hasil analisisnya ini kalau dari data yang dimiliki seperti ini, nah menurut teman-teman bagaimana di dalam tim itu gitu, sepakat atau tidak gitu ya, atau mungkin ada masukan dan lain sebagainya. Nah itu bisa dilakukan kok. Yang penting koordinasi di dalam tim dan turut berkontribusi di dalam tim seperti itu. Dan saya rasa kalau Karimun ke Batam kayaknya bisa lah ya gitu ya. Misalnya cuma nginep sehari atau 2 hari gitu bisa kok. Ya, Bu. Oke, makasih, Bu. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Faridal dan Bu Ulul. Kita kembali membacakan pertanyaan di chat ya Bapak Ibu. Nah, ada dari Mas Situan. Selamat sore Bu, izin bertanya, jika jumlah kelompok kurang atau nanti ada anggota yang tidak aktif, apa kelebihan aspeknya dibebankan ke tim atau aspek itu tidak dikerjakan Bu? Terima kasih. Mohon diulangi Bu Erika. Jika jumlah kelompok kurang atau nanti ada anggota yang tidak aktif, apa kelebihan aspeknya dibebankan ke tim atau aspek itu tidak dikerjakan Bu? Jadi misalnya sudah dibagi-bagi nih, saya mengerjakan kependudukan, tapi ternyata saya tidak aktif Bu Ulul. Jadi apakah teman saya nih harus ngerjain bagian saya atau dibiarkan saja begitu? Oke. Tentu karena yang dinilai laporan akhir adalah bentuk dari kerja tim ya teman-teman. Tentu kalau misalnya ada yang, dan ini sebenarnya tidak kita harapkan ya, ada anggota yang tidak aktif gitu. Harapannya sih semua aktif, memiliki kontribusinya masing-masing di dalam tim itu supaya tidak jadi beban di tim gitu ya, tidak jadi beban yang lain. Kalau misalnya ada yang nggak aktif begitu ya, sudah diberikan tanggung jawab dan sudah diingatkan dan sudah kita ajak gitu ya untuk kerja bareng di dalam tim itu, namun tidak ada respon, ya silakan bisa tidak bisa dicoret di dalam tim begitu ya, istilah kasarnya gitu ya, dan beban dan tanggung jawab yang sudah diberikan ke anggota tersebut bisa diambil alih oleh anggota kelompok yang lain begitu. Nah, itu kan tentu jadi memberatkan anggota yang lainnya ya di dalam tim itu, dan saya harap sih ini tidak terjadi di mahasiswa atau di kelompok mahasiswa manapun gitu ya di studio itu. Jadi mohon teman-teman ketika teman-teman nggak aktif itu nanti akan jadi beban anggota tim begitu. Mohon keaktifannya, saling kerjasama gitu ya di dalam tim itu. Begitu Bu Erika.
Baik, terima kasih Bu Ulul. Jadi ini teman-teman mohon ya tetap harus aktif begitu ya, jangan menjadi beban. Dan kemudian ya satu lagi, kalau memang tidak aktif ya teman-teman tidak akan mendapat nilai, walaupun ini kerja kelompok, hasilnya outputnya satu laporan studio, tapi tetap nanti nilainya itu akan bergantung pada hasil kerja teman-teman begitu ya. Jadi nanti pembimbing akan menilai apakah kontribusi teman-teman itu cukup baik dalam studio atau tidak. Kalau tidak ya tentu saja nilainya 0 dan teman-teman harus mengulang kembali studio ini begitu. Nah, kemudian ini terkait LMS ya Bu, ada beberapa pertanyaan, mungkin saya bacakan beberapa nanti agar dijawab satu kali saja gitu. Nah, yang pertama adalah dari Mas Lukman, saya mahasiswa non-SIPAS, kebetulan pada saat OSMB tidak diarahkan menggunakan LMS, solusinya bagaimana Bu? Nah, kemudian ada juga yang belum bisa akses LMS, terus kemudian lapor kemana? Begitu Bu Ulul. Sebentar, Ada Bu, beberapa. agak putus-putus di saya. Apakah suara saya jelas, teman-teman? Oke, ini ya dari Pak Lukman ya. Ya, Pak Oke. Lukman dan beberapa terkait belum bisa masuk ke akun LMS. Oke, teman-teman mahasiswa ketika masuk dan registrasi mata kuliah studio akan secara otomatis nanti akan di-enroll begitu ya, dimasukkan ke kelas-kelas LMS gitu. Meskipun non-SIPAS maupun SIPAS, untuk SIPAS maupun non-SIPAS untuk pelaksanaan studio itu memang menggunakan LMS. Jadi silakan teman-teman mengakses lms.ut.ac.id gitu ya. Di sana login. Loginnya itu pakai NIM-nya masing-masing dan passwordnya itu UT tanggal lahir. Nah, di sana itu teman-teman bisa akses pedomannya. Saya nggak tahu ini ada sedikit error dengan komputer saya ya. Sebentar, bisa nggak ya saya? Nah, teman-teman kelihatan ya teman-teman ini yang saya share. Kelihatan nggak Bu Erika? Terlihat Bu Ulul, Oke. silakan. Ya, baik. Ini ya teman-teman di lms.ut.ac.id begitu ya. Nanti teman-teman login di sini pakai NIM-nya masing-masing, terus kata sandinya. Nah, kalau misalnya kata sandinya, kalau memang teman-teman sudah mengikuti studio dan pernah masuk di sini ya, masukkan kata sandinya. Nah, kalau misalnya belum pernah atau baru, teman-teman silakan di sini ada panduan pelaksanaan studio ini untuk mahasiswa. Nah, silakan dibuka begitu ya. Nah, di sini silakan login. Loginnya itu dengan NIM-nya masing-masing ya, ET Kampus. Dan passwordnya itu UT tanggal lahir. Jadi UT gitu ya. Terus misalnya tanggal lahirnya tanggal 5 bulan 10 gitu ya. 05/10/2022 misalnya seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau sudah login akan ada kelas di dalamnya. Ada kelas LMS-nya, kelas studionya gitu ya, ada satu kelas. Nah, silakan diklik begitu. Nah, ini sebenarnya sama dengan dalamnya itu sama dengan di e-learning ya. Teman-teman kan sudah terbiasa ikut tuton dan e-learning. Nah, di dalamnya sama seperti itu. Kalau sudah masuk ke LMS itu sama dengan e-learning gitu. Jadi ya, silakan di-download panduannya di sini gitu. Jadi semua apapun SIPAS maupun non SIPAS harus tetap menggunakan LMS ya, betul. Ya, baik, terima kasih Bu Ulul. Kita kembali ke yang raise hand, sudah ada Pak Diego. Silakan Pak Diego Rolando. Pak Diego, silakan. Sudah, ya. Iya, selamat sore waktu Papua. Mohon maaf. Selamat sore Pak. Ya, Silakan Pak. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf Ibu host sama Ulul. Waktu yang baik kesempatan ini sebelum saya masuk di inti daripada yang kita bicarakan ini untuk pembagian kelompok atau penyamaan persepsi. Saya
review reviewing kembali dulu keadaan situasi kemarin khususnya kami di studio perencanaan kota yang tahun ajaran kemarin yang sudah kita lalui, yang saya sendiri sudah kirim email ke bagian UT untuk persoalan nilai, Bu. Izin. Artinya mohon maaf, ini saya sampaikan dulu sebelum saya masuk ke inti. Jadi yang terjadi begini, Bu, kita kan waktu saya di Papua Barat di Telukondama, Kabupaten Telukondama di Papua Barat. Waktu itu di studio perencanaan kota itu kita kebetulan ada lebih dari 4 orang di Ondama untuk studio perencanaan kota mata kuliah ini. Nah, di luar dari pun makanya kita punya studinya kita ambil di Kabupaten Telukondama. Intinya bahwa saya ini sebagai kalau mau dibilang mengakomodir teman-teman di Kabupaten Telukondama dan ini untuk pengumpulan data dan lain sebagainya untuk pemenuhan mata kuliah ini. Namun yang terjadi setelah saya memperoleh nilai itu, nilai saya kenapa saya harus ulang sekarang? Ya, itu yang saya protes kemarin. Nilai saya itu error. Jadi saya rasa saya setengah mati kumpul data kita, tapi buktinya waktu kita lihat nilai-nilai keluar, teman-teman yang tidak proaktif nilainya bagus. Nah, ini yang saya agak sedikit saran masukan, walaupun saya kecewa, tapi ya tetap saya harus. Halo, Kak Diego. Ya, baik, mungkin sampai wawancara Kepala Desa untuk bicarakan tentang persoalan perencanaan kota dan lain sebagainya untuk studio ini. Termute, Bu. Halo, Pak Diego. Iya, ini siapa yang nge-mute ya? Saya tidak. Ya, silakan Pak Diego dilanjutkan. Iya. Nah, maksud saya, ya ini saya curahan hati lah. Istilahnya saya punya isi hati, saya harus keluarkan dulu sebelum saya masuk di kelanjutan dari apa yang saya mau pertanyakan hari ini. Maksud saya karena memang saya kemarin kecewa bahwa setengah matinya saya mengumpulkan data, terus Pak Diego termute, terpencet sepertinya, Bu. Mohon maaf, artinya mudah-mudahan ada 1-2 orang di dalam sini, tapi ya tidak apa-apa. Kurang proaktif, nilainya bagus dari saya malah error. Nah ini saya agak. Halo. Ya baik Pak Diego, mohon maaf ini. Sudahlah. Ya sudahlah. Yang penting saya tetap percaya diri, saya harus semangat untuk kuliah lah. Begitu. Artinya terlepas dari saya kesibukan saya sebagai pegawai negeri dan saya ada sebir kerja, itu saya harus fokus gitu. Itu yang saya. Pak Diego, mohon maaf suaranya ini sedikit terputus-putus. Saya mohon maaf, ini saya kesal jadi saya sampaikan ini dulu. Ya, saya tadi ini saya lagi pulang dari pengukuran lapangan untuk saya kebetulan di PO di tata ruang air bersih, saya harus ukur kebutuhan pelayan air bersih sambil di mobil. Ya baik Pak Diego, kami sudah berhasil menangkap. Mohon maaf karena waktunya terbatas ya. Jadi terima kasih. Dan sedikit terputus-putus di saya, Bu Ulul. Bagaimana dengan Bu Ulul? Ya sama Bu. Ya, baik, tapi kami sudah menangkap terkait nilai ya Pak Diego. Mohon Bu Ulul bisa menjawab terlebih dahulu. Silakan Bu Ulul. Oke. Ya, lanjut. Silakan. Artinya itu saja. Intinya bahwa saya mendapatkan hasil tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Baik Pak. Kami sudah menangkap. Terima kasih Pak Diego. Silakan Bu Ulul. Ya baik, seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu mahasiswa bahwa penilaian. Ya, selamat sore waktu Papua. Petang ya. Iya, selamat sore. Terima kasih Pak Diego. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara mahasiswa yang seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa komponen penilaian studio itu banyak dan rigid begitu ya. Mungkin ada 1 atau 2 poin di pelaksanaan studio yang kurang baik, tapi nilai di UAS-nya mungkin baik begitu ya. Jadi untuk meminta
rekapan penilaian memang bisa dilaporkan begitu ya Bu Erika. Nanti mungkin Bu Erika, Pak Aka, atau Bu Lina bisa memberikan tanggapan lebih banyak terkait dengan nilai mahasiswa. Yang jelas mungkin dari saya bahwa komponen penilaian untuk studio ini banyak dan beragam begitu. Jadi mungkin ada yang memiliki nilai baik pada komponen yang lainnya begitu. Tanggapan dari saya. Silakan Bu Erika atau Pak Aka atau Bu Lina jika ada yang mau menambahkan. Iya, silakan Bu Lina saja mungkin ya Bu Ulul. Bu Lina, silakan. Ya, terima kasih Pak Diogo. Kalau untuk masalah nilai, itu memang kita nilai itu dari pembimbing. Jadi yang menilai itu adalah pembimbing 1 dan pembimbing 2 dengan komponen-komponen yang tertentu. Nah, kalau dari prodi itu kita tidak ikut campur dalam penilaiannya karena itu dinilai oleh pembimbing. Nah, mungkin yang harus kita lihat lagi, mungkin memang itu kan penilaian seperti Bu Ulu sampaikan bahwa itu tuh terdiri dari beberapa komponen. Tidak hanya dari studionya, juga dari UAS-nya. Nah, UAS itu kan 40%, sedangkan ininya 60%. Memang lebih besar di studio ya sebetulnya. Nah, itu mungkin bisa kita lihat. Jadi kira-kira kita juga nggak tahu ya kalau kan itu penilaian itu kan langsung dari pembimbing dimasukkan ke aplikasi ya. Jadi memang itu nanti mungkin bisa dilihat. Jadi kalau misalnya penilaian dari pembimbingnya Pak Diego bagus ya, belum tahu. Pak Diego lihat nggak nilainya Pak Diego sendiri dari pembimbing? Betul, izin itu makanya saya ngotot, bukan maaf ya, ini saya curahan hati ya, tidak Ya. ini saya. Maksud saya tuh, wah saya bagus. Terus sampai dengan studi ini kemarin kan saya bukan berkorban sih, tapi saya paling sibuk dalam ini untuk mengumpulkan data walaupun di luar daripada kabupaten ini ada beberapa teman-teman di luar yang kita harus kirim data atau apa. Cuman itu pada akhirnya di output terakhir itu nilai saya error, itu yang saya agak, tapi cuman saya berpikir bahwa ya sudahlah, enggak apa-apa. Saya tetap tunduk sebagai mahasiswa, apapun terjadi ya saya harus semangat. Karena saya terus terang, saya ikut UT ini memperbaiki saya punya karir. Izin, minta maaf. Iya Pak, terima kasih Pak untuk semangatnya, juga terima kasih untuk koreksi kita. Nanti kita akan lihat lagi, mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Pak tetap semangat ya Pak. Siap, pasti semangat. Ini artinya hanya saya bicara curahan hati saya, Bu. Mohon maaf, artinya karena ya kita memahami Pak. Bapak sudah segitu susah payah mengumpulkan teman-teman, tetapi kok hasilnya malah lebih baik teman-teman yang tidak susah payah Bapak gitu kan Pak. Ya, kita memahami Pak. Oke, mungkin Bu Erika atau Pak Ake bisa menambahkan lagi, silakan. Dari saya cukup, Bu. Baik, Pak Diego, mungkin teman-teman yang lain, saya mohon izin lanjut ya, karena waktunya sedikit lagi. Ya, lanjut ya. Makasih semua teman-teman, mohon maaf ya, izin. Ya, nanti mungkin ya nanti mungkin kami telusuri juga ya Pak Diego, gitu ya. Tapi nanti mohon tetap karena sudah registrasi ya Pak untuk mengulang, jadi mohon tetap maksimal. Sangat malah saya overlap tahun ini karena saya kejar tahun ini, saya harus kejar, makanya saya ada overlap, ada yang satu hari saya bisa 2 mata kuliah. Ya, baik, nanti mungkin kita bisa menghubungi Bu Ulul begitu ya Bu ya, tadi kan sudah ada nomor HP-nya, nanti kita telusuri dahulu nih kira-kira bagaimana komponen nilainya sehingga Pak Diego tidak lulus untuk mata kuliah studio kota, begitu ya Pak. Terima kasih Bu, mohon maaf ya teman-teman semua, Ibu Ulul dan semuanya. Pak Diego, baik. Nah, ini Bu Ulul sebagian besar meminta materi rekaman hari ini, mungkin nanti dengan materi penyamaan persepsi kita blast ya melalui email, begitu ya Bu Ulul. Kemudian untuk pedoman studio, teman-teman nanti mungkin bisa akses di website PWK UT, di situ sudah tersedia pedomannya. Mungkin minta tolong Pak Guntur di-share linknya di kolom chat. Nah, kemudian yang belum bisa login LMS, nanti mungkin bisa menyampaikan ke pembimbingnya, begitu ya Bu Ulul. Nanti pembimbing silakan menyampaikan ke UPBJJ terkait, begitu, kalau memang belum ada akses. Nah, ini Pak Diego banyak salam nih dari teman-teman, begitu ya. Baik, nah
Terus kemudian sebentar ya Bu Ulul, ini cukup banyak nih tadi. Nah, ini dari Mas Fitra, terkait penyusunan peta dalam mata kuliah studi kota di suatu wilayah, jika di instansi wilayah terkait memiliki peta yang sesuai dengan persyaratan, misalnya penggunaan lahan tahun 2021, apa peta tersebut bisa digunakan untuk mata kuliah studio, Bu Ulul? Ya, untuk penggunaan lahan, harapannya teman-teman bisa menggunakan peta penggunaan lahan yang existing ya di tahun 2022 begitu, karena kita sekarang sedang melakukan pembelajaran di tahun 2022 gitu ya. Kalau untuk data-data existing, upayakan mengambil dari data tahun 2022 gitu ya untuk data kependudukan dan lain sebagainya. Nah, namun jika tidak ada gitu ya, teman-teman bisa menggunakan data tahun 2021 gitu, tidak ada masalah gitu. Cuman saran saya kalau untuk penggunaan lahan existing, coba belajar untuk membuat petanya sendiri gitu ya, teman-teman bisa ekstrak dari citra satelit begitu, kemudian dilakukan digitasi dan sebagainya gitu. Baik. Itu sih mungkin seperti itu Bu, nanti bisa lebih jelasnya akan diarahkan oleh pembimbingnya masing-masing gitu. Baik, terima kasih Bu Ulul. Jadi nanti sesuai dengan kondisi existing dan ada arah bisa didiskusikan lebih lanjut dengan pembimbing ya Bu Ulul. Nah, kemudian untuk kelompok studio grup WA kelompok biasanya nanti mungkin ada beberapa pembimbing yang menambahkan ya Bu Ulul ya, mereka yang membuat grupnya nanti ditambahkan teman-teman dari peserta begitu. Nah, kemudian ada pertanyaan terkait kriteria apakah studio wilayah harus mengambil kabupaten? Silakan Bu Ulul. Bagaimana Bu? Apakah untuk studio wilayah harus mengambil kabupaten? Oh, oke, baik. Justru tidak ya teman-teman, untuk studi wilayah tidak perlu satu kabupaten. Bahkan kita tidak menyarankan satu kabupaten. Kenapa? Karena mungkin nanti observasinya jadi banyak yang harus disurvei begitu ya. Oleh karena itu di studi wilayah kita membatasi satu wilayah pengembangan atau minimal 5 kecamatan ya. Ruang lingkupnya seperti itu, seperti yang tadi saya sampaikan untuk studio wilayah gitu ya. Teman-teman silahkan, bentar ini kenapa dia tidak terlihat ya tampilannya, sebentar. Untuk ya intinya adalah untuk studi wilayah teman-teman hanya mengambil 5 kecamatan atau satu wilayah pengembangan. Itu saja Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Ulul. Nah, kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang cukup sama begitu ya. Jadi ada yang di Kabupaten Lebak, terus mencari informasi tidak ada yang mengambil jurusan yang sama. Kemudian ada juga Bu Andi Nurajeng di Bintuni tidak punya teman studio perencanaan begitu ya. Jadi mungkin tadi dapat diulang Bu Ulul yang mahasiswanya tersebar begitu ya, walaupun ada di satu UPBJJ. Dan satu lagi mungkin ada yang bertempat tinggal di Jogja tapi sedang bekerja di Palembang. Nah, itu bagaimana Bu Ulul? Silahkan. Oke. Baik ya teman-teman, untuk misalnya yang sebenarnya gini, kami sangat menyarankan kepada teman-teman ketika merubah domisili begitu ya. Misalnya tadi dulu daftar di UPBJJ Jakarta, terus kemudian 1 tahun atau 2 tahun berikutnya pindah tinggalnya ke Kalimantan, misalnya ke Banjarmasin. Kami sangat mengharapkan teman-teman untuk bisa pindah UPBJJ karena itu sangat memungkinkan di kita. Kenapa? Karena untuk kegiatan-kegiatan praktik dan juga ujiannya nanti itu supaya memudahkan, supaya bisa disesuaikan dengan lokasi domisili teman-teman. Tapi tentunya itu dilakukan sebelum masa registrasi. Ketika sudah registrasi, maka langsung dibentuk kelompok dan teman-teman akan dibentuk kelompok sesuai dengan UPBJJ yang terregistrasi di semester tersebut begitu ya. Kemudian misalnya kalau sekarang dari Jakarta, sekarang dari UPBJ Jogja, terus sekarang pindahnya ke Palembang karena kerja di Palembang, terus minta praktek studi di Palembang, ya tentunya tidak bisa kalau sekarang, karena sekarang sudah dibentuk kelompoknya masing-masing begitu ya. Nah, kemudian bagaimana Bu, saya bisa berkontribusi di dalam tim? Tentu jarak tidak akan menjadi permasalahan untuk kita bisa bekerja tim.
yang tinggal di Bandung juga masih tetap bisa kerjasama kok sama yang tinggal di Surabaya tanpa ketemu secara langsung gitu ya. Tanpa ketemu fisik begitu ya, hanya bertemu via Zoom atau via Teams, itu sangat memungkinkan kita untuk bisa bekerja sama gitu ya di era saat ini. Teman-teman bisa tetap berkontribusi dalam hal penyiapan data secara sekunder begitu ya, teman-teman bisa cari data di internet begitu. Kemudian teman-teman juga bisa support di analisisnya. Dari misalnya data itu data diambil di lapang, teman-teman bisa peroleh data itu dari teman-teman yang survei di lapang di lokasi tersebut. Kemudian teman-teman yang di kota lain bisa bantu analisisnya. Kemudian analisisnya diserahkan lagi kepada tim tersebut untuk kemudian didiskusikan. Seperti itu juga bisa. Misalnya teman-teman karena lokasinya jauh, teman-teman ambil saja aspek-aspek yang memungkinkan datanya itu diperoleh secara online, misalnya aspek kependudukan atau aspek ekonomi yang datanya ada di BPS gitu ya. Jadi nanti teman-teman cari data di aspek tersebut dan kemudian analisis di aspek tersebut. Nah, itu juga sangat memungkinkan gitu. Aspek sarana prasarana, data-data juga ada kok di internet. Teman-teman juga sudah ikut klinik ya, bisa scraping data, jadi sebaran datanya juga bisa diambil dari Google Maps gitu ya, tidak survei secara langsung, namun mungkin nanti datanya perlu verifikasi langsung, bisa minta tolong teman-teman yang memang bisa survei di lapang seperti itu. Jadi saya rasa tidak ada halangan dan hambatan gitu ya, meskipun kita tidak dalam satu lokasi tapi kita tetap bisa bekerja sama. Buktinya kemarin ada teman-teman kita ya dengan sistem kerja tim yang PJJ juga bisa kok membuat sebuah rencana gitu, bahkan bisa menjuarai kompetisi master plan. Saya rasa itu menunjukkan bahwasannya kerja tim gitu ya, seorang planner itu bisa dilakukan dengan jarak jauh gitu, asal komunikasinya intens gitu. Jadi misalnya setiap malam teman-teman janjian aja atau 2 hari sekali melakukan meeting gitu ya untuk diskusi tim seperti itu. Progresnya apa hari ini, progresnya apa hari ini, progresnya apa gitu. Kalau semua berkomitmen seperti itu, saya rasa bisa kok dilakukan gitu. Tidak ada masalah jarak itu. Baik, Begitu, terima kasih Bu Ulul. Dan mungkin untuk menekankan, jadi pembimbingan pada masa registrasi 2022.2 ini masih dalam berbasis tutorial webinar, teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir kalau pembimbingannya nanti tatap muka, kemudian teman-teman tidak bisa hadir gitu ya. Untuk semester ini masih daring, jadi teman-teman bisa mengakses nanti informasinya mungkin dari UPBJJ terkait pembagian kelompok dan pembimbingnya siapa begitu. Nah, ini sudah ada 2 yang raise hand, mungkin kita ke Pak Herman dulu. Silakan Pak Herman. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya diberikan. Bu, saya mau tanya, ini kan saya saya dari UPJ Makassar Bu. Kemarin kan saya sudah studi proses perencanaan. Apakah kelompok yang 4304 ini akan sama dengan kelompok yang studi proses kemarin, Bu? Oke. Dari Makassar ya, Iya, Bu. Pak Herman. Iya, Kemarin betul, Bu. waktu studio proses satu tim dengan teman-teman dari UPBJJ mana aja? Dari Makassar semua, Bu. Cuman ada 2 teman kami yang out karena tidak pernah aktif di studio proses kemarin itu, Bu. Oke, baik. Kalau untuk kelas Makassar, insya Allah timnya sama ya, ada 9 orang untuk studio PWKL 4304 dan semuanya ada di Makassar. Maksudnya Kalau ada di yang sisa UPBJJ 7 Makassar, sekarang, Bu? terlepas nanti beliau tinggalnya di mana-mana saja, saya kurang tahu pastinya ya. Tapi kalau Sisa 7 Makassar buka sekarang, Bu. kelas sendiri. 7, Oh, gitu. sisa 7. Sisa 7, iya. Ya, masih Karena bisa udah masih Oh, bisa gitu, menjadi Bu, ya. satu kelompok studio Pak Herman kalau 7. Ya, Oh, Iya, gitu ya, Bu, ya. Ya, makasih banyak, Bu. Itu aja, Bu. Makasih banyak. baik, terima Ya. kasih Pak Herman. Baik, kita lanjut ke Mas Boy Hidayat. Silakan Mas Boy. Ya, selamat sore Bu, Selamat Bu Ulu sore. dan Bu Erika. Ya,
Apakah suara saya kedengaran, Bu? Ya, jelas, Ya. silakan. Ya, baik. Perkenalkan saya Boy Hidayat Ikhwan Barubu dari UPBJJ Bogor. Ya. Jadi di sini saya kebetulan Bu, jadi ini hanya meminta pencerahan saja sih Bu. Jadi kebetulan saya ini kerja dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dan itu pulang agak malam Bu. Jadi untuk pengerjaan dari contohnya survei lapangan itu memang mestinya seperti apa ya Bu ya? Jadi sebenarnya masalah saya di sini sebenarnya cuma hanya masalah waktu aja sebenarnya Bu. Itu. Baik. Jadi Baik. Baik, terima kasih Bu. ya baik, terima kasih Pak Boy. Mungkin sekaligus meluruskan ya Bu Ulul, tadi ini ada yang bertanya, ada yang memiliki statement gitu, jadi hanya dikerjakan sendiri-sendiri, tidak harus bertemu langsung, bisa bekerja dari rumah. Mungkin Bu Ulul bisa menjelaskan lagi secara singkat gimana sih sebenarnya studio ini? Oke, baik. Tadi pertama dari Mas Boy Hidayat ya. Ya, betul Bu Ulul. Ya, sudah menjadi konsekuensi teman-teman untuk kuliah sambil kerja ya teman-teman, begitu. Dan mungkin di PKPJJ dan USMB teman-teman juga sudah diajarkan bagaimana untuk manajemen waktu untuk belajar sebagai seorang pembelajar mandiri gitu ya, yang harusnya bisa belajar dan mengatur waktu belajarnya sesuai dengan inisiatifnya sendiri begitu. Nah, gini Mas Boy, untuk pelaksanaan TUWEB-nya gitu ya, TUWEB itu dilakukan di hari Sabtu atau Minggu. Mungkin gini, kalau misalnya hari Sabtu masih bekerja, silakan teman-teman coba komunikasikan dengan pembimbingnya gitu ya. Saya kurang tahu nanti Mas Boy dapat waktu TUWEB-nya itu Sabtunya atau di Minggunya. Kalau Minggu syukur berarti kan tidak bekerja ya. Kalau misalnya Sabtunya, nah ini mungkin yang perlu dikomunikasikan dengan atasan mungkin dan juga dengan pembimbingnya. Memungkinkan tidak ya kalau misalnya bisa digeser di hari Minggu gitu, tentunya dengan kesepakatan tim ya, dengan restu maksudnya dengan izin tim dan juga tim mahasiswa yang ada di kelompoknya Mas Boy ya tentunya, dan juga dengan izin dari pembimbingnya gitu. Jika memungkinkan ya alhamdulillah, tapi jika tidak ya harus bisa mengkomunikasikan ini juga dengan pimpinan Mas Boy, karena ya bagaimanapun gini, masa ya karena satu mahasiswa aja semua harus ganti jadwal gitu ya. Kalau semuanya atau timnya ikhlas sih nggak ada masalah ya saya rasa, tapi jika tidak kan ya Mas Boy juga harus bisa bisa menerima itu gitu ya, harus bisa menerima itu karena dijadwalkannya kan kita belum tahu ya Sabtu atau Minggu, harus komunikasi dengan UPBJJ setempat begitu. Itu saja mungkin untuk Mas Boy. Nah kemudian untuk yang tadi intinya studio ini dikerjakan masing-masing begitu ya, dari rumahnya masing-masing. Ya memang kerjanya adalah kerja tim, tapi di tim itu kan tidak mungkin hanya satu orang saja yang bekerja atau semua mengerjakan hal yang sama. Karena kerjanya tim, PR ini harus dibagi-bagi ke tim gitu ya. Harus didistribusikan ke kelompok anggota kelompok yang ada di tim itu supaya kerjanya bisa efektif dan efisien. Bisa memang dikerjakan di rumah masing-masing, tapi harus tetap dikomunikasikan hasilnya ke dalam tim. Misalnya, oh ini saya sudah mengerjakan analisis kependudukannya, di share kepada timnya bagaimana, apakah ada masukan atau ada tambahan atau mungkin ada koreksian dari anggota tim yang lain, kan harusnya seperti itu. Meskipun nanti seseorang gitu ya di dalam itu memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas aspek kependudukan, tapi bukan berarti dia tidak harus mengetahui aspek-aspek yang lain. Justru harus mengetahui kondisi aspek-aspek yang lain seperti apa sih di wilayah yang menjadi wilayah studionya. Kan nanti ada ujian UAS-nya itu kan individu. Nanti juga ada penilaian individunya kan di dalam praktek studio itu. Jadi memang harus mengerti semua kondisinya gitu. Ya, baik, itu terima Bu kasih. Erika. Ya, baik, terima kasih Bu Ulul. Ini ada yang terkait substansi ya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, di manakah mencari data, semisal data penggunaan lahan, jenis tanah atau curah hujan, instansi mana saja? Apakah mau dijawab dahulu atau saya bacakan yang lain, Bu Ulul? Oh, boleh saya jawab dulu, Bu. Iya. Untuk data fisik lingkungan bisa diambil di internet ya. Kemarin kan teman-teman sudah ikut klinik
SIG sudah belajar terkait dengan serving data spasial ya, berbagai jenis baik raster, vektor maupun data data atribut begitu ya. Saya rasa itu bisa dipraktekkan teman-teman di internet, bisa dicari. Nanti juga pembimbing tentunya juga akan, pembimbingnya masing-masing akan mengarahkan kok ambil datanya dari sini atau dari instansi ini begitu. Terima kasih Bu Ulul. Nah, kemudian terkait tadi untuk wilayah objek studio perencanaan wilayah, ada yang bertanya dari Kurniawan, dari Kurniawan, apakah 5 kecamatan atau 1 wilayah pengembangan boleh mengambil 1 wilayah pengembangan di ibu kota kabupaten, Bu Ulul? Ibu kota kabupaten. Oke, tentunya tadi ini ya, yang jelas harusnya wilayah pengembangan itu, misalnya 1 WP tersebut tidak dalam kategori perkotaan. Jadi harus dicek RT RW-nya atau RDTR-nya, atau RPJM-nya yang menyatakan wilayah tersebut bukan wilayah perkotaan, begitu. Nanti harus dikomunikasikan dengan pembimbingnya ya, masing-masing ya. Harus diverifikasi dengan pembimbing. Ya, baik, terima kasih Bu Ulul. Jadi nanti didiskusikan ya. Baik, Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 16.30. Nanti kalau memang ada hal terkait substansi mungkin bisa didiskusikan dengan pembimbing. Jika belum ada informasi bisa menunggu dari UPBJJ atau tadi menghubungi Bu Ulul ya. Mungkin saat ini UPBJJ juga masih proses penyebaran informasi begitu karena izin kelas masih. Bu Ulul, yang akan kita tanggapi. Yang pertama dari Pak Diego kembali, silakan Pak Diego. Halo, Pak Diego. Oh, sepertinya terpencet hanya Bu. Oh, itu ada tidak. Fun. Ini dari Pak. Oh iya. Iya. Mohon menuliskan nama jelas ya. Silakan, Mas Fan. Halo. Halo, terima kasih atas kesempatannya. Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar, silahkan. Oh ya, terima kasih. Nama saya Firman dari UPBJJ Jember. Mohon izin untuk menanyakan karena ini pertama kali untuk nama-nama kelompok itu untuk mengetahuinya apakah langsung mendatangi UPBJJ Jember atau ada laman-laman terkait mengenai hal itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Ulul. Apakah harus datang ke UPBJJ untuk mendapatkan informasi? Sebenarnya tidak ya Bu Ulul ya. Bu Ulul, apakah terdengar? Ya, halo. dengar Bu. Ya. Apakah harus datang langsung ke UPBJJ untuk mendapatkan informasi teman kelompok studio begitu Bu Ulul? Oke, baik. Terima kasih Bu. Ini tadi siapa, Mas Fan ya? Tadi untuk mengetahui kelompok studionya itu tidak harus datang ke UPBJJ. Kalau memang kan setiap UPBJJ punya kontak personnya masing-masing, nah bisa ditanyakan di situ kok gitu. Atau nanti bisa chat WA ke nomor saya. Saya tadi sudah berikan di kolom chat nomor WA saya, nanti akan saya bantu koordinasikan dengan, atau saya bantu komunikasikan dengan UPBJJ-nya. Begitu ya untuk kelompoknya. Jangan khawatir teman-teman semua yang sudah registrasi studio, sudah dibuatkan kelas dan sudah ditentukan pembimbingnya. Gitu ya. Nanti silakan komunikasi dengan UPBJJ melalui nomor WA Pelma, kalau mau datang dan bisa datang dan memungkinkan untuk datang ke UPBJJ ya silahkan gitu. Atau bisa juga coba WA ke saya, nanti saya bantu koordinasikan dengan UPBJJ setempat. Begitu Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Ulul. Baik, terakhir mungkin ini dari Pak Diego ya, sebelum kita tutup kegiatan hari ini, silakan Pak Diego. Ya, izin, mohon maaf. Agak sinyal kurang bagus ya, saya
Maaf, iya. Ya. Terkait dengan pembagian kelas atau grup ini Baik, kan. terima kasih. Tapi Pak Diego singkat saja ya Pak ya. Ya, siap. Saya hanya mau mempersingkat begini, Bu. Terkait dengan kelas ini kan kemarin kan dengan jumlah terbanyak dia ambil studi di daerah tempat tersebut waktu pengalaman yang lalu ya. Dari beberapa waktu lalu itu kan terkait dengan kalau di satu tempat atau kabupaten atau kota yang dia terbanyak, ya sudah kita ambil di kota atau tempat itu. Namun tidak tahu yang sekarang. Artinya begini, pada prinsipnya saya mau sampaikan bahwa kalau untuk profesional ya sudah ditentukan dari UPBJ saja. Saya kan UPBJ 10 Sorong, jadi paling tidak ya sudah nanti kelas ditentukan aja oleh UPBJ. Kemarin kan kita rembukan atau bukan rembuk tapi berdasarkan itu jumlah terbanyak di satu tempat, dari nanti dia gabung dari yang kurang dari satu tempat masing-masing, dia gabung ke yang paling banyak untuk mengambil studi di satu daerah tersebut. Demikian, makasih. Terima kasih. Silakan Bu Ulul terkait ya Pak Diego, apakah nanti ditentukan oleh pembimbing begitu atau bisa di tempat mahasiswa terbanyak. Silakan Bu Ulul. Oke, baik. Ya memang untuk penentuan lokasinya itu memang harus berdasarkan kesepakatan dari pembimbing dan tim ya Pak Diego ya. Kalau memang menghendaki seperti itu gitu ya silakan didiskusikan saja sama timnya gitu ya, diambil misalnya anggotanya paling banyak di Sorong ya sudah diambil di Sorong begitu ya. Itu saya rasa itu juga nggak jadi masalah begitu. Mungkin nanti bisa Yang jelas harus komunikasi di dalam tim ya, kesepakatan di dalam tim itu. Itu saja. Baik Bu Ulul. Jadi kesepakatan di tim ya Pak Diego. Jadi silakan, biasanya nanti di pertemuan pertama akan membicarakan terkait lokasi studionya begitu ya Bu Ulul ya. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan 16.37 WIB nih, malah di Sorong mungkin sudah maghrib ya di teman-teman di Indonesia Timur. Kami dari Prodi mohon izin menyudahi kegiatan hari ini. Terkait substansi nanti bisa dibicarakan kembali dengan pembimbing studio masing-masing. Mudah-mudahan pada akhir pekan ini pembimbingan to web sudah dimulai dan dalam beberapa hari ini akan ada informasi yang disampaikan oleh UPBJJ. Kemudian jika masih belum mendapat informasi, silakan Bapak Ibu menghubungi Bu Ulul di Prodi PWK. Nah, sebelum saya akhiri, saya mohon izin nih teman-teman, mohon menyalakan kamera, kita abadikan dulu acara hari ini nih kalau ketemu mahasiswanya begitu. Jadi hanya kesannya biasanya saat studio ini. Baik. Di sana sudah jam berapa ya sepertinya. Maaf ya teman-teman di Indonesia. Baik, saya tunggu dahulu. Mungkin saya hitung ya di pertama 1, 2, 3. Pak bisa membantu saya mengabadikan. Oke, layar kedua, kemudian lanjut layar ketiga, lanjut layar keempat, lanjut layar kelima, dan keenam sepertinya sudah tidak menyalakan kamera. Baik, kalau begitu saya sudahi pertemuan kali ini. Mungkin ada